Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desai Sulaiman dengan NIM 2106149. Kali ini saya akan membahas tugas Discovery Learning yang kelima dengan judul Equivalency NFA ke DFA. Untuk pengertian seperti yang sudah diketahui, FSA terbagi dua, yaitu DFA dan NFA. Di mana DFA merupakan teori komputasi dari cabang ilmu komputer. Teoritis, DFA adalah finite state machine atau keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Untuk NFA sendiri itu hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal seperti ini. Diperbolehkan terjadi perpindahan 0 atau epsilon, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda. Selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Delta Q X dengan sigma gabungan sigma dan epsilon gitu. Menghasilkan 2 Q. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan DFA dan NFA. NFA sendiri mempunyai kelebihan dapat melakukan backtracking, namun aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan DFA. DFA dapat menuntun recognizer pengenal lebih cepat dibanding NFA, namun demikian DFA berukuran lebih besar dibanding NFA yang ekivalen dengannya. Lebih mudah membangun NFA dibanding DFA untuk satu bahasa, namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NFA. Singkatnya, NFA itu lebih mudah dibuat, tapi untuk pembacanya lebih susah, sedangkan DFA lebih susah dibuat, sedangkan pembacanya lebih mudah. Yang kedua, membuat suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen. Ini NFA. Saya membuat contoh NFA dari PQRS. Yang langkah pertama, untuk membuat DFA yang ekuivalensi itu buat tabel transisinya seperti ini. Kemudian buat kemungkinan state yang ada di DFA dengan N, M yaitu 4 itu state-nya itu PQRS, dimana M aksen 2 pangkat 4 yaitu 16, jadi berarti kemungkinan state-nya ada 16. Buat tabel DFA M aksen, semuanya dibuat dengan dimasukkan inputan dari yang atas. Untuk PQ yang state tambahan itu otomatis menjadi state akhir, dimana inputannya contoh untuk inputan 0 dari PQ itu gabungan dari Q dan Q ini, jadi yang menjadi inputan 0-nya 0 Q. Kalau yang PR inputan 0-nya P dan R digabungkannya itu Q dan S, dan seterusnya sampai ke kemungkinan paling akhir PQRS. Kemudian buat diagram state-nya. Nah, yang tabel di atas dibuat diagram state-nya sehingga akan kurang lebih seperti inilah. Agak ribet. Sekarang coba dengan contoh string berikut. 1000110. Contoh nomor 1 tidak akan diterima oleh kedua diagram state tersebut. Untuk contoh nomor 2 akan diterima kedua diagram state tersebut. Saya membuat state tersebut, tapi ya aturannya yang akan diterima hanya string dengan awal 0 dan 010 di antara stringnya. Jika tidak ada maka akan ditolak seperti ini.
dan 010 di antara serinya ya. Sudahnya mungkin dicukupkan sekian. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.